Selamat sore. Ini semangatnya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Tadi Injil berkisah mengenai undangan Tuhan dalam perjamuan. Lalu kemudian yang diundang itu pada punya alasan yang intinya adalah memang tidak mau datang. Kita mau menggunakan Injil tadi untuk merenungkan mengenai Ekaristi. Karena itu kan juga perjamuan. Yang menjadi jamuan tidak lain adalah Yesus sendiri. Di dalam misa itu di bagian mendekati akhir ada kalimat yang bagus yang biasa kita ucapkan dengan khidmat. Sebelumnya imamnya itu berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Lalu kita menjawab, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Injil tadi kita gunakan untuk merenungkan itu, untuk merenungkan misa. Mungkin karena sudah sering, lalu orang ya hanya menjalani sebagai rutinitas. Dan kalau kita menjalani sebagai rutinitas, maka ya nanti orang bisa menjadi seperti robot, kurang menghayati. Sayang kalau seperti itu. Karena apa? Karena itu sebenarnya luar biasa. Kita diundang di dalam perjamuan, dan yang menjadi perjamuan adalah Yesus. Dan Yesus untuk menjadi jamuan itu merelakan hidupnya sampai mati. Ketika menerima komuni, imamnya berkata, "Tubuh Kristus." Itulah Yesus yang rela mati supaya hidupnya itu kita nikmati. Kalau kita merenungkan seperti ini, ya memang berbahagia. Orang harus berbahagia karena menerima Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Ada banyak orang yang baik, ada banyak orang yang memberi, tapi siapa yang berani memberi nyawanya? Di dalam kitab suci itu Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya." Kemudian Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku." Ini bagian kecil yang saya kira baik untuk kita renungkan, supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh, supaya kita bisa lebih khusyuk, kita lebih bersyukur, kita lebih menghayati mengenai misa yang sering kita ikuti. Saya merenungkan mengenai kerinduan orang-orang yang nggak bisa di gereja, karena jauh, karena sakit, karena sepuh. Saya sedang memulai lagi untuk putaran kedua.
mengajak anak-anak mengunjungi para umat yang sering dikirim komuni karena nggak bisa di gereja. Kalau saya merenungkan sikap mereka, mereka tuh sungguh merindukan Yesus. Saya banyak belajar dari mereka. Jadi ini mengunjungi, memberi perhatian, tapi saya juga merasa sekaligus diteguhkan. Kalau merenungkan pengalaman mereka itu terasa, ternyata memang Ekaristi itu luar biasa. Kalau misa itu diadakan di Subang Kencana, orang Bugak itu harus turun, nanti pulangnya nanjak. Mereka sudah sepuh. Kalau misa diadakan di Bugak, orang Subang naik, nanti pulangnya turun, juga sudah sepuh. Saya merenungkan apa yang melatar belakangi kok sampai mau seperti itu. Saya percaya karena mereka rindu betul jamuan yang di dalamnya Yesus sendiri yang menjadi makanan nggak bisa digantikan. Saya tadi lihat di belakang ada yang lagi sibuk-sibuk kursi cemilan. Sebanyak apapun atau seperti apapun tetap nggak bisa menggantikan jamuan yang adalah Yesus. Saya juga merenungkan mengenai gereja yang kita miliki ini. Kalau saya melihat secara luas, ada banyak orang yang merindukan gereja. Dan gereja itu kan juga diperoleh nggak mudah. Izinnya tidak mudah, duitnya tidak mudah. Ada juga yang punya tapi sangat jauh. Saya mendapatkan sharing yang di luar Jawa. Ini umat yang di luar Jawa ya. Jadi kalau ke gereja itu paling 6 bulan sekali. Karena sangat jauh, sangat jauh. Kalau merenungkan ini semua, kita bersyukur karena gereja kita itu dekat. Bahkan kalau mau harian pun ada misa. Mudah-mudahan permenungan mengenai perjamuan, mengenai Ekaristi, di mana Yesus sendiri yang memberikan nyawa untuk kehidupan kita, itu bisa menyemangati kita sehingga misa utamanya bukan rutinitas. Tapi ya saya memang membutuhkan keselamatan. Saya memang membutuhkan Yesus itu. Saya bersyukur tadi ungkapan Kepala Lingkungan di awal bagus. Kita mengikuti Yesus. Dan kita bersyukur Yesus bukan hanya bersedia diikuti, tapi Yesus malah bersedia menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Dan kamu, kita adalah sahabat Yesus. Nah, semoga kita diingatkan oleh Injil tadi. Karena Injil itu menampilkan orang-orang yang diundang, tetapi mereka semua mencari alasan yang digunakan untuk melakukan pembenaran. Kalau orang disilakan kan nggak mau, maka melakukan pembenaran dengan 1001 alasan untuk tidak menghargai undangan itu. Nah, semoga Injil tadi kita gunakan untuk kita mau berusaha lah untuk saling membantu, saling menyemangati agar tidak seperti sikap yang ditampilkan Injil tadi, di mana mereka itu nggak menghargai undangan Tuhan. Ini semangatnya.